Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin. Kepada yang terhormat MBC MU Doko, yang saya hormati Muslimat Fatayat Ansor Banser pimpinan anak cabang Doko, yang saya hormati Ketua IPNU IPPNU pimpinan anak cabang Doko, serta rekan dan rekanita yang saya cintai dan banggakan. Sebelum memulai acara diskusi pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadini wa fi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua IPNU kepada rekan Handi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mukadimah derek yang tadi mawon. Saya perkenalkan, nama saya Niki Andi Prayoga dari Ketua IPNU PAC Doko. Alhamdulillah yang terhormat kepada materi kita hari ini Bapak Slamet Ahmad Wafi MPDI, dan yang terhormat Ketua Ansor Kecamatan Doko yang sudah hadir pada hari ini, dan yang kami hormati seluruh peserta madrasah atau kasih PAC Doko yang berbahagia. Mohon maaf ini adanya sederhana karena di Doko ini baru kali ini ada madrasah advokasi. Sebelumnya belum ada, ya ini perdana. Persiapan dalam waktu 6 hari itu pun diselingi dengan acara apel hari santri MBC. Ya ngapunten kalau banyak kekurangan. Terima kasih rekan-rekan kita yang sudah datang pada hari ini, yang dari Sangat, Korodadi, dari Doko Utara, dari Doko bagian tengah. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan berkah apa yang diharapkan bagi kita semua. Selamat berdiskusi, dan sekali lagi kami dari PAC Doko jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan adalah kelebihan kita. Waalaikumsalam. Selamat baca bacaan pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Nurjana selaku moderator. Di sini saya akan memandu diskusi pelajar atau fraksi forum komunikasi. Di sini saya mau beritahu dulu ya, kalau ini merupakan RTL Madrasah Advokasi. Jadi kemarin saya didelegasikan dari Doko ke Blitar, tepatnya di Geraha NU ya, untuk mengikuti madrasah advokasi. Dan RTL-nya itu membuat 2 kali forum diskusi mengenai permasalahan yang ada di PAC atau kecamatan, ataupun permasalahan yang sekarang lagi gencar. Nah, di sini kita mengambil tema
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqqiyya fid dunya wal ukhra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Biqadri Allahumma dzalika fi kulli waqtin wahid amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Majelis Wali Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Toko, pengurus anak cabang Muslimat Kecamatan Toko, pengurus anak cabang Ansor Batayat, kepada pengurus Ibnu IPB Kecamatan Toko, juga peserta yang hadir dari Kecamatan Purwodadi Serengat, kepada rekan dan rekan-rekan yang berbahagia. Sebelumnya hanya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita haturkan, karena kecintaan Allah terhadap kita menjadi manusia. Bila mana Allah tidak cinta kepada kita, tentu kita mungkin diciptakan menjadi batu. Jadi kita itu sebenarnya tidak bisa mencintai Allah ketika Allah tidak mencintai kita. Baik, sebelum kita membahas tentang advokasi, karena ini kaitan dengan advokasi, tentu tidak lepas dari hukum-hukum yang pokok. Kalau kita sebagai orang Muslim yang berkaitan dengan pernikahan, tentu harus memandang dua sisi, yaitu sisi syariat dan sisi hukum negara atau hukum positif. Jadi dua hal ini karena kita sebagai warga negara dan semua diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang dituangkan oleh peraturan Menteri Agama, tentu dua sisi ini harus kita pahami bersama. Jadi tidak bisa kita hanya cukup menggunakan hukum agama sebagai sarana untuk menjadi keluarga, tapi tidak didukung oleh hukum negara. Nah, ini sangat berbahaya untuk kita sebagai warga negara. Bagaimana tidak ketika kita bicara tentang nikah yang tidak kita catatkan kepada Kementerian Agama, dalam hal ini adalah KUA, kita nikah ya ijabah selesai. Terus ketika ada konflik, pegatannya kapan, putusannya kapan, terus masa iddahnya kapan, tanpa ada bukti surat yang dikeluarkan dari PA maupun dari KUA, tentu ini akan bermasalah ketika kita akan mempunyai hubungan yang baru dengan pasangan yang baru. Nah, ini harus kita pahami itu. Baik, sebelumnya kita awali dari apa sih nikah itu? Nikah sajane nyampo. Banyak hal yang perlu dipahami di dalam nikah, karena kita sebagai umat Islam atau sebagai Muslim, tentu pedoman utama kita adalah syariat yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis, dijabarkan oleh ulama, ya, dijabarkan oleh ulama, dan baru dipahami oleh semua masyarakat. Karena kalau Al-Quran dan hadis saja tanpa melalui ulama yang memahami, kelasnya Ibnu Doko, Ibnu Doko, tidak dong. Karena banyak perangkat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Maka harus di NU ada ijma dan qiyas. Jadi ini penting. Nah, di dalam pernikahan itu ada
8 poin pokok yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita nikah itu tidak semata-mata hubungan lanang karo wedok padha senenge selesai. Harus ada niatan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena di hadis beliau, tidak akan aku akui sebagai umatku manakala tidak menikah. Makanya sampean harus siap-siap untuk menikah. Siap-siap untuk menikah. Yang berikutnya adalah melakukan nikah itu semata-mata beribadah. Jadi hal-hal yang diharamkan sebelum nikah itu akan menjadi halal setelah nikah, dan setelah halal ketika dilakukan akan bernilai ibadah. Ini yang penting. Jadi sampai saurunge nikah nyawang ngono dosa, demek apa meneh, ngambung apa meneh. Tapi ketika sudah nikah menjadi halal, demek dari pahala, ngambung dari pahala, jima dari pahala. Istimewanya nikah begitu. Nah, makanya lek pengen udah rapi. Lek pengen, tapi nikah tidak cukup berdasarkan keinginan. Nah, yang berikutnya adalah nikah sebagai penyempurna agama. Sak jaduk-jaduke, sak ngalim-ngaline, sak sujud-sujud mulai ibadah. Awakmu sregep tahajud, sregep poso, sregep ngaji dan lain sebagainya itu tidak akan sempurna agamamu ketika kamu belum menikah. Jadi terus poso sampai jentit, sujud sampai bandukmu ireng, lek awakmu gak rapi, agamamu gak akan sempurna. Nah, ini yang penting, karena sebagai umat yang beragama tentu mempunyai cita-cita supaya agamanya sempurna. Maka sebagai penyempurna dari Islam itu adalah nikah. Ojo sampai Ibnu IPP dua cita-cita gak rapi. Lek gak rapi gak sempurna Islammu. Nah, yang keempat, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikah ini diperintahkan oleh Allah supaya memperbaiki keturunan. Memperbaiki keturunan ini berkaitan dengan kenasaban, baik nasab secara ada istilah nanti nasab secara biologis, tapi tidak bisa menjadi nasab kewalian. Tapi jarang, ini orang yang hamil di luar nikah. Bapaknya sopo kae, tapi kae nggak bisa mijabi awakmu. Jadi kalau ada orang yang hamil di luar nikah, tahu sopo sing hamil ini, sing roh ya sing ibuke sing roh sing ngiyaki iki. Tapi itu hanya sebatas sebagai nasab biologis, tapi tidak bisa menjadi nasab kewalian. Jadi wali nikah gak bisa. Nah, yang berikutnya tentang keturunan dan biologis. Jadi saya sendiri kadang ya ini ya takdir Allah.
takdir Allah. Jadi manakala sebuah pernikahan itu tidak memunculkan keturunan, itu juga menjadi masalah di dalam pernikahan. Gara kuat-kuatan komunikasi gitu maksudnya. Lek model legowane nggak masalah. Lek nggak model legowane biasanya yo saling memvonis sing ora semeteng paling sampean. Paling sampean. Itu harus kita buktikan melalui medis. Terus untuk lek wis hasilnya ketompo, terus model legone perjalanan tetap jalan. Lek ora gelem nampa, kalau memang yang normal laki-laki itu bagi saya sesungguhnya poligami. Karena tujuan menikah adalah memperoleh keturunan. Meskipun rada elek, yang penting reden. Apalah artinya cantik ketika tidak bisa memberi keturunan, begitu maksudnya begitu. Jadi Kanjeng Nabi pernah ngendikan bahwa radio wong ireng-ireng titik, yang penting bisa memberi keturunan. Ora sak sing glowing. Glowing dan tidak itu tergantung seberapa tebal dompetmu, Mas. Lek dompetmu tipis, pengen bojomu glowing kesuwen. Lek dadak marut apa kencur hidup kok beras terus isuk kon meles-meles nih. Tapi lek dompetmu kandel senajan rada elek-elek titik mbok ragati setahun glowing. Natur sehari 1 kali. Terus pembersih wajah sehari 3 kali. Jangka 1 tahun kamu akan menikmati keindahan itu. Karena apa? Prinsipnya ini yang perempuan jangan tersinggung. Prinsipnya laki-laki itu adalah bertanggung jawab, bukan untuk setia. Jadi laki-laki itu dituntut untuk tanggung jawab, bukan dituntut untuk setia. Dan cantik orangnya cah wedok bojomu kuwi tergantung ning tanggung jawabmu, dadekne ayu apa dadekne elek, dadekne bodoh apa dadekne pinter, itu tanggung jawab laki-laki. Maka laki-laki itu memiliki tugas pokok, yaitu mendidik keluarga. Lek enek bojone wedok nyeleweng itu aja nyalahne wedokane, maksudku. Paham? Berarti kamu yang tidak berhasil di dalam mendidik istrimu. Kita tak pilih wedok tok. Nah, yang berikutnya adalah nikah sebagai penenang hati. Mungkin Pak Surya tentang agama, sisi agama nanti bisa ke Pak Surya. Nah, jadi pernikahan yang keenam itu mempunyai tujuan, yaitu sebagai penenang hati. Sak pinter-pinter wong lanang, sak pinter-pinter wong wedok, sekaya apapun laki-laki dan perempuan, ketika belum menikah jangan punya harapan, punya hati yang tenang. Jadi alah pokoknya duit-duit oke ya santai tenang. Ora iso.
Jadi tidak bisa itu tercapai hati kamu tenang itu ketika tidak menikah. Yang ketujuh, hampir sama dengan yang kelima tentang keturunan. Jadi menikah itu harus melahirkan kader atau generasi, intinya yang beriman. Inti dari beriman itu adalah sujud kepada Allah. Kesuksesan kalian sebagai orang yang menikah, orang yang berkeluarga, kesuksesan yang paling utama adalah sejauh mana kalian mendidik keturunan itu sama akidahnya, sama keyakinannya, sama ibadahnya dengan orang tuanya. Gelem sujud ini Allah Subhanahu wa taala kalau kita sebagai Islam. Mungkin yang non muslim ya begitu. Jadi kok duwe anak kok pindah agama berarti dia tidak sukses di dalam pernikahannya. Jadi kesuksesan keluarga itu adalah menurunkan putra putri sampai cucu yang akidahnya sama. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Kok sampai Ibnu karo IPP anak sing rabi, terus duwe anak melok hati itu Wahabi. Berarti goblok ya Kak Ibnu karo IPP itu. Makanya saya sering ngomong dengan rekan dan rekan kita ya kalau di toko sejujurnya kalau Ibnu ya rabine BP. Maksudnya kode NU ini genap lakone. Nanti akan bermasalah ketika bahkan golek mantu aja. Wong tuwa kok golek mantu sampai ndak NU terus dirabene anak ayo goblok. Gitu banget. Ya. Jadi kita harus tegas di dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini tegas. Tidak hanya dengan melalui edukasi, tidak hanya melalui kekuasaan kita harus merebut eksekutif legislatif, tapi bagaimana kita menikahkan keturunan kita, kader-kader kita dengan sesama NU supaya menjaga akidah itu. Inilah pernikahan. Jadi sampai segitu. Jadi orang yang sangger seneng rabi, romansanya tanggung jawabnya banyak. Jadi ini gambaran umum tentang bagaimana kalau kita menikah, apa yang harus dilakukan. Bahkan Nabi dawuh sampai 3 kali kata-katanya itu. Orang itu kalau belum nikah tetap miskinah. Jadi wong nek ora rabi panggah kategorine miskin. Wong kok urung rabi, wis nggo duwe mobil asline ya panggah miskin. Karena tidak ada yang tadi hatinya gersang, otaknya kosong. Ya. Berikutnya terkait dengan pernikahan itu ada syarat dan rukun. Syarat nikah itu gampang. Jadi sampean jangan berpikir ini biasanya wong lanang apa saiki jangan sampai biyen itu wong lanang sing paling bingung. Nek saiki ketok lanang wedok padha bingung. Jadi jangan berharap aku rabi sakwise duwe penggalian, sakwise duwe penghasilan. Itu kacau. Orang yang punya pemikiran itu sangat kacau.
Kalau memang sudah menemukan siapa yang akan dinikahi, yowes rapi. Karena Allah berjanji akan mencukupi rezekinya ketika sudah menikah. Dan yang paling baik berpacaran itu setelah menikah. Nah, syarat nikah yang pertama adalah Islam. Ini akan saya jabarkan sebagai kunci. Karena kita di organisasi, selain Islam harus ahlu sunnah wal jamaah anak dia tak perbuat itu. Karena ini kan acara khusus kan, saya bilang ini bebas. Ini kelompok lain tidak terima ya sembarang. Tapi karena ini proses pengkaderan, syarat nikah Islam ahlu sunnah wal jamaah anak dia. Ini kunci yang tadi, kunci yang akan tujuh tadi untuk generasi yang beriman, berakidah yang sama. Nah, yang berikutnya adalah bukan mahram. Bukan mahram ini yang paling penak ya sudut tunggali. Sing penak itu. Kalau kita membahas mahram nanti nggak cukup 1 jam. Nah, sing paling penak, sing penting nggak barang sing genah, nah, sing genah ya tunggale utawa sing cedek banget tapi seayam. Oke. Terus berikutnya nikah harus ada wali. Nah, harus ada wali. Wali itu bapake sing wedok. Jadi sekarang ada fenomena bapake nang omah terus dhek lunga nang luar negeri terus bawa anak jereke rapi. Anake wong kono keturunan kono maksudnya. Fenomena hari ini rada akeh. Terus radine iku kapan? Waline kapan nek nang luar negeri? Meski sekarang secara teknologi memang ada video call. Terus yang raben ekonomi kedutaan ini ada mana Islam betul tak? Sing raben ekonomi sapa kan belum jelas kan. Jadi syarat yang ketiga ini adalah wali ini mutlak. Jadi orang enak dijabnya Pak Kiai itu enggak enak. Jadi Pak Kiai itu ngijabi atau Pak Naib itu ngijabi itu sebagai wakil dari wali atau bapak atau tunggale sing lanang atau Pak Lie atau Pak Dene atau Mbah itu wali. Berikutnya syaratnya adalah 2 orang saksi. Kalau kita memahami syariat, ditambahi yang adil. Adil ini manut kategori jujur. Saya ini boleh wali sing adil tenan, angel. Ya sing penting enek saksine loro. Terus tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi ada pengijaban di Mekah pas haji itu juga tidak bisa. Bisanya ijabannya ya berhajian selesai, ibadahnya haji selesai, terus nikah di Mekah. Gitu. Ini yang terakhir. Ini ada 2 yang terakhir, ada 2 pemikiran. Yaitu bukan atas dasar paksaan. Jadi wong rabi iku ora oleh mergo dipaksa. Tetapi ada dalil yang boleh memaksa adalah wali atau bapake asli. Bapake asli oleh maksa.
Bahkan nek perlu ndak usah tarel. Ini dicontohkan ketika Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Aisyah. Jadi Sayyidina Abu Bakar niku nikah Kanjeng Nabi kalau putri Siti Aisyah itu Siti Aisyah tidak dikasih tahu, semoga dijabi. Iso ae Mbak sampean yang rekan kita Bapak sampean moro-moro nyeluk celana terus dijabi. Terus celana kuwi sampean enggak usah ditali. Terus celana moro-moro teko terus mlebu kamare sampean. Ya nek mlebu kamar langsung saya